Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja Abu Ya'la bi isnadihi an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba pun qala yang dia mengucapkan la ilaha illallah fi sa'atin, dalam satu masa, min lailin, baik dalam waktu malam, au naharin, atau waktu siang, illa tamasat, kecuali kalimat tadi akan menghapus ma perkara fi sahifati, dalam catatan amal, minas sayyiat, dari keburukan-keburukan, hatta taskuna, sehingga dia diam, ila misliha, atau tinggal, ila misliha, atau taskuna itu ketemu, hatta taskuna, sehingga dia bertemu, ila misliha, kepada yang semisal dengan kalimat tersebut, minal hasanati, berupa kebaikan-kebaikan. Jadi amalan penghapus dosa. Dan ini tidak aneh ya. Tidak anehnya bagaimana? Dosa yang paling besar yaitu kekufuran, itu terhapuskan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka dosa yang lebih kecil daripada itu tentu bisa dihapuskan dengan kalimat ini. Sebagaimana dalam satu hadis disebutkan, Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan bersedih, ditanya oleh Nabi, kenapa kamu sedih? Saya sedih karena saudara atau kerabatku wafat. Apakah ketika dia sekarat kamu sempat mentalkinnya kalimat la ilaha illallah? Iya. Dia mengucapkannya? Iya. Maka Nabi mengatakan kalimat itu menghapus dosa-dosanya. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, bagaimana kalau kita mengucapkan kalimat itu dalam keadaan masih segar bugar, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, hiya ahdamu lidunubihim, hiya ahdamu lidunubihim. Kalimat itu akan lebih menghancurkan, lebih membersihkan, lebih menghilangkan dosa-dosa ketika diucapkannya ketika masih sehat. Jadi kayak penghapus begitu. Jadi umpamanya dalam satu hari itu ada keburukan-keburukan, kemudian di sore hari orang itu mengucapkan la ilaha illallah yang diterima oleh Allah, maka la ilaha illallahnya itu seperti naik ke atas tuh, semua yang buruk-buruk dihilangkan sampai ketemu kebaikan yang dia lakukan yang terakhir kapan. Kalau diterima oleh Allah. Lah bentuknya diterima bagaimana? Bentuknya diterima antahjizahu an maharimillah. Bentuknya diterima adalah kalimat tersebut menjauhkan dia dari keburukan-keburukan. Maka orang Islam itu selalu bainal khaufi war raja, antara berharap ya, kepada rahmat Allah yang maha luas dan takut kepada sifat Allah al-fa'al lima yurid. Karena tidak ada orang itu punya nasab kepada Allah, nggak ada. Maksudnya bagaimana? Ya semua itu dengan Allah itu hamba dengan Tuhan, dan Tuhan itu melakukan apa saja kepada siapa saja itu boleh-boleh saja. Orang taat terus dimasukkan neraka juga boleh, orang maksiat terus dimasukkan dalam surga boleh, amal baiknya nggak ada yang diterima juga boleh, amal buruknya dimaafkan semua juga boleh, terserah Allah. Al-fa'al lima yurid. Ya makanya walaupun
kita tahu fadilahnya kalimat ini begitu besar seperti ini, tetap kita itu menjaga dari keburukan-keburukan. Karena seperti yang diceritakan kemarin, bahwa keburukan-keburukan itu bagaikan perkara yang mengganggu. Umpamanya ini ada rumah. Rumah itu kedatangan tamu agung. Rumah itu kedatangan tamu agung. Terus rumah itu kamu masukin sampah. Masukin sampah, masukin sampah, masukin sampah. Sampai penuh dengan sampah. Kira-kira tamunya itu betah di situ atau pergi? Pergi. Begitulah tamu agung yang masuk di hati kita itu adalah kalimat La ilaha illallah. Kalau dimasuki kotoran, ya dia akhirnya naudzubillah, tsumma naudzubillah, bisa keluar. Maka selalu takut terus. Orang iman itu selalu takut terus dan selalu berharap terus. Kalau takut terus juga keliru, takut saja keliru, berharap saja keliru. Maka kalau orang kepedean, iman saya ini sudah nggak mungkin keluar, oh itu berarti sudah di luar. Nah, ini perkara yang nggak bisa keluar itu berarti sudah di luar. Memang di luar mau keluar kemana lagi? Ini orang itu kalau imannya di dalam hati, ya mesti takut terus masih. Al mu'minu baina khayfain baina ajalin qad madha la yadri mallahu sani'un fih wa baina ajalin qad baqi la yadri mallahu fa'ilun fih. Dia khawatir masa lalunya, dosanya diampuni atau belum, kebaikannya diterima atau belum. Dia khawatir masa depannya digunakan untuk kebaikan atau tidak. La ilaha illallah. Wa kharraja at-Tabarani wal Baihaqi fi Syu'ab, Syu'abul Iman, bi isnadihima 'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'ala ahli la ilaha illallah, tidak ada bagi ahli la ilaha illallah wahsyatun, kekhawatiran, ketakutan, fi kuburihim, di kubur mereka, wala mansyarihim, tidak pula di dalam tempat kebangkitan mereka. Ini ahli la ilaha illallah maksudnya bagaimana? Bukan hanya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi orang yang begitu akrab dengan kalimat ini. Hari-hari dia mengucapkan kalimat ini, hari-hari merenungi maknanya kalimat ini, tidak pernah lupa dengan kalimat ini. Jadi orang itu kalau gak pernah lupa dengan la ilaha illallah, maka diperintah ya berangkat terus. Nah, saya ini hambanya Allah kok gak berangkat bagaimana? Dilarang ya gak berangkat. Saya ini hambanya Allah, dilarang kok masih jalan terus bagaimana? Nah itu ahli la ilaha illallah, ingat terus. Maka seperti sampai ada seorang ulama ketika mau wafat ditalkin, qul la ilaha illallah. Maka beliau mengatakan, loh kamu apa ngira saya lupa dengan kalimat ini? Saya ini nggak pernah lupa dengan kalimat ini, nggak usah kamu talkin, dalam hati saya la ilaha illallah terus. Nah, kalau kita ini kok mau mati, pas hidup aja dipimpin la ilaha illallah, kok ketiduran. Ini beda. Makanya ahli la ilaha illallah itu yang selalu mengucapkannya, mengingatinya, merenungi maknanya, menzikirkannya, serta juga mendakwahkannya. Sebagaimana Nabi mengatakan, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Itu namanya ahli la ilaha illallah. Orang yang betul-betul ahli la ilaha illallah tidak akan ada ketakutan di kubur mereka. Itu sempurnanya ahli la ilaha illallah maksudnya ini. Ya, semua orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah ya ahlu la ilaha illallah. Ya, hakikatnya ahlu la ilaha illallah kayak tadi itu. Dan di kubur itu baitul wahsyah julukannya. Sendirian, tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada teman, tidak ada ayah, tidak ada ibu.
Omahe rono lawangi turu ijen ora ono bojone. Agak susah pakai bahasa Jawa kadang-kadang. Enaknya bahasa Arab. Jadi seperti itu. Tapi ketika orang itu sudah ada la ilaha illallah, maka di kubur yang gelap itu nggak ketakutan. Karena kubur dia nggak sama dengan kubur lain. Kalau kubur lain gelap, kubur dia terang. Kalau kubur lain sempit, kubur dia lapang. Kalau kubur lain banyak ular, di situ penuh dengan macam-macam kenikmatan. Makanya bagaimana mungkin dia takut? Nggak takut. Wala man syarihim, dan tidak pula ketika dibangkitkan. Bangkit itu semua orang takut semua. Bentuknya umat berbeda-beda. Maka ketika di situ ahli la ilallah nggak takut. Wa ka'anni, seakan-akan aku melihat. Mungkin beliau melihat langsung karena ditampakkan oleh Allah. Ila ahli la ilaha illallah, kepada ahli la ilaha illallah, wahum, sedangkan mereka yang fuduna, mereka mengisbas-isbaskan, mengibas-ngibaskan at-turaba, debu, an ru'usihim, dari kepala-kepala mereka. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan. Alhamdu, segala puji lillahi, bagi Allah, alladzi, Allah, adzhaba, yang telah menghilangkan, anna, dari kami, al-hazana, kesusahan. Berarti ahli la ilaha illallah itu di dunia banyak susah. Banyak susah untuk agama. Susah ngaji harus 10 tahun. Susah tiap hari harus nulis Bukhari. Susah absen 17 kali. Rambut baru nongol sedikit sudah dibabat. Baru tidur nggak nyenyak sudah ada air-air yang datang walaupun belum hujan. Mereka sudah susah. Susah di dunia, gembira di akhirat. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan. Jadi kalau orang ahli la ilaha illallah itu di dunia banyak mereka susah, tapi di akhirat gembira. Tapi sebaliknya orang-orang ahli neraka, dzalikum bi annakum kuntum tafrahuna bil ardi bighairil haqq. Ahli neraka itu di dunia sudah terlalu banyak gembira. Di dunia gembira terus, di neraka tinggal susahnya. Kalau ahli la ilaha illallah di dunia mungkin dia sedih, susah menghadapi macam-macam ujian, macam-macam cobaan, macam-macam rintangan, macam-macam halangan. Tapi di surga dia masuk dengan penuh senyuman. Allahumma ja'alna minhum. Karena sebagaimana dalam satu hadis dikatakan, Allah tidak akan mengumpulkan antara dua rasa takut kepada seorang hamba. Kalau dia takut di dunia, maka nanti di akhirat gembira. Kalau dia di akhirat, di dunia sudah nggak takut, di akhirat takut terus. Wa fi riwayatin lit-Tabarani, laisa ala ahli la ilaha illallah, tidak ada bagi ahli la ilaha illallah wahsyatun, ketakutan, indal maut, ketika mati. Nah, orang itu kalau mati dia takut. Bagaimana tidak takut? Mau dibawa kemana saya ini? Ya, ahli la ilaha illallah dikasih tahu, oh nggak usah takut. Alla takhafu wa la tahzanu, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sebagian riwayat dikatakan orang iman itu kalau wafat yang jemput 500 malaikat yang membawa kain-kain dari sutra, nyawanya dipindahkan dari satu kain ke kain yang lain sampai dinaikkan ke atas, dibuka pintu langit semuanya untuk menyambut kedatangan dia. Dan sampai sana biasanya nanti tanya itu orang di sana itu, bagaimana kabarnya fulan. Jadi kalau di dunia berita itu orang mati, tapi kalau di akhirat beritanya ada orang datang. Maka bagaimana kabarnya fulan? Loh, dia sudah duluan kok, gak sampai sini ya? Waduh. Jadi kalau sampai sudah mati kok kabarnya nggak ada, berarti nyangkut di bawah. Nah, ini masalahnya kalau nyangkut baju cuma sobek. Kalau nyangkut di bawah ya naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka indal maut dia tidak ketakutan.
Maka dikatakan sebagian riwayat itu orang itu kalau matinya husnul khotimah akan keningnya itu akan mengeluarkan keringat, wajahnya tersenyum. Kalaupun kadang-kadang penglihatannya terbuka, itu bukan karena mati jelek, tapi penglihatannya terbuka itu kok matanya melek begitu, karena ditampakkan oleh Allah tangga yang untuk naik ke langit itu saking indahnya sampai nggak terasa matanya keluar. Jadi jangan gampang-gampang, oh matanya terbuka ini berarti, oh ya berarti terbuka gitu aja sudah. Nah, ini kalau kita ini banyak mengartikan yang tidak berarti, maka arti kita hidup tidak berarti. Nah, banyak suudzon, karena kita nggak tahu mati kita bagaimana. Wala indal qabr, begitu pula di dalam kubur mereka tidak ketakutan. Ditambah lagi tadi, ketika bangkit tidak ketakutan. Semoga termasuk kita semua. Salatullah